Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Darmawan dari kelas B. Nah, untuk video kali ini materi yang kita bahas yaitu mengenai activity life cycle yang merupakan lanjutan dari materi di video sebelumnya. Oke, untuk activity life cycle-nya ini merupakan selama aplikasi berjalan, sebuah activity akan melalui salah satu dari keempat status berikut, yaitu yang pertama yaitu running, di mana activity terlihat dan dapat berinteraksi dengan pengguna. Dan kedua yaitu pause, activity masih terlihat tapi tidak dapat berinteraksi dengan pengguna. Yang status yang selanjutnya yaitu stop, di mana activity sudah tidak terlihat tapi masih ada di memori. Dan yang keempat yaitu kill, di mana activity sudah tidak terlihat dan dihapus dari sistem karena kebutuhan memori atau metode finish dipanggil. Nah, berikut juga ada metode-metode yang berjalan atau dipanggil sebelum memasuki masing-masing dari status tersebut, yaitu di mana ada metode onCreate, yaitu kondisi awal saat activity baru diciptakan. Biasanya dilakukan inisialisasi pada tahapan ini. Metode yang selanjutnya itu ada metode onStart, adalah saat activity dimulai. Metode onResume, di mana saat activity dibuka kembali biasanya dieksekusi setelah metode onPause. Nah, selanjutnya yaitu metode onPause akan dipanggil saat ada activity lain yang terbuka. Dan yang selanjutnya yaitu onStop, adalah kondisi saat activity tidak ditampilkan di layar atau biasanya saat pengguna menekan tombol home. Yang selanjutnya yaitu metode onRestart, adalah kondisi saat activity kembali dibuka oleh pengguna. Dan yang terakhir yaitu onDestroy, adalah kondisi saat activity dihancurkan pada memori. Oke, dari sini kita akan lanjut di programnya kali ini. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan memakai program yaitu dari video sebelumnya, yaitu program dari hasil activity dan intent dengan membuat activity kemarin. Nah, langsung saja di sini. Yang pertama kita buat logchart, sebuah logchart ya di sini di metode onCreate-nya. Nah, di sini untuk mengetahui siklus hidup aktivitasnya kita tambahkan codingan ini di metode onCreate, sebuah logchart di mana nantinya akan untuk menampilkan apa itu logchart di menu logchart di sini. Nah, setelah itu kita buat berupa metodenya tadi, yaitu metode onStart dan sampai metode onDestroy tadi. Nah, yang merupakan class protected dengan metode callback, yang mana class protected dapat menspesifikasikan modifikasi anggota yang hanya dapat diakses dalam kelas sendiri dan juga subclass dari kelas di kelas lain jika kita menyalin atau menempel metode callback. Jangan lupa untuk mengupdate isinya ya. Nah, ini kita pertama buat start. Nah, kita bisa mengkopinya di sini sebagai template untuk metode yang lain onPause sampai onDestroy-nya, dan juga jangan lupa untuk mengubah isinya. Mengubah isinya itu di mana? Yaitu di sini kan sudah onStart, kita akan buat onPause-nya. Nah, di sini jangan lupa untuk mengubah isinya sampai kita di sini metode onDestroy-nya. Dan jangan lupa untuk mencatatnya dengan benar agar tidak terjadi error. Nah, apabila sudah selesai, kita dapat merunning dari aplikasinya. Nah, kita coba dulu setelah di running. Nah, setelah selesai di running, kita bisa klik di sini, logchart-nya di sini. Nah, bisa kita lihat, kita bisa mengetikkan main activity atau activity di sini. Nah, nanti akan terlihat di mana ada makna akan tampilan seperti berikut, atau main activity onPause. Nah, ini sudah berhasil. Start onResume ini. Nah, berarti sudah berhasil. Nah, jangan lupa juga untuk menambahkan metode callback-nya di kelas second activity-nya di sini.
Nah, di sini connectivity jangan lupa untuk ditambahkan juga. Setelah selesai, kita akan berlanjut ke save and restore the activity instant state. Nah, kita akan berpindah ke main activity di sini. Nah, tambahkan method of write di sini. Nah, seperti berikut source code-nya ini. Nah, saya blok di sini, saya blok di sini. Nah, coding source code-nya ini berfungsi untuk mencegah kehilangan data dalam suatu activity ketika tiba-tiba dihancurkan ataupun dibuat ulang. Nah, di sini kita menambahkan parameter visibility untuk data input ID text-nya. Nah, dan juga untuk check header apakah terlihat. Nah, jika iya, letakkan visibility state ke state bundle dengan metode put boolean dengan key reply visible di sini. Nah, dan juga menambahkan metode bundle-nya. Nah, selanjutnya yaitu memperbaiki activity instant state pada metode onCreate-nya. Nah, kita lihat ke metode onCreate. Nah, seperti berikut codingannya ini di sini. Nah, kode berikut untuk menguji apabila bahwa save instant state tidak null, kosong, dan menambahkan bundle dan invisible-nya juga di sini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video materi kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.